Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an mardhatillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li husuli jami'i maqasidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanu halan utawi piro-piro sunnahe salat. Wa sunanu halan utawi piro-piro sunnate salat qabla dukhuli sadurunge manjing fiha ing dalem salat iku syai'ani perkara loro. Al adzanu rupane swiji adzan wal iqamatu lan iqamat. Al adzanu swiji adzan wal iqamatu lan iqamat. Wa ba'da dukhuli lan ing dalem sakwise manjing fiha ing dalem salat iku syai'ani perkara loro. At-tasyahudu rupane tahiyat al awwalu kang pertama. Wal kunutu lan donga kunut fis subhi ing dalem salat subuh. Wa fil witri lan ing dalem salat witir finis fitani ing dalem setengah kang nomor loro. Finis fitani ing dalem setengah kang nomor loro. Min syahri ramadhana saking bulan Ramadan. Min syahri ramadhana saking bulan Ramadan. Setelah kita membahas tentang arkanus shalah yang kemarin disebutkan ada 18, maka bagian ini menyebutkan berkaitan dengan sunanus shalah, sunnah-sunnah yang ada berkaitan dengan sholat. Dibedakan jadi dua. Pertama qoblat dukhul, yakni sakderenge ngelakoni sholat ada dua hal yang disunnahkan. Nopo? Sing pertama adzan, yang kedua iqamah nggih. Di tengah disebutkan misalnya al adzan lughatan al i'lamu wa syar'an dzikrun makhsusun lil i'lami bidukhuli waqti sholatin mafrudatin. Bahwa adzan itu secara bahasa berarti pengumuman, pengiklanan, penyampaian satu informasi. Secara syariat disebutkan adzan itu adalah zikrun makhsusun, satu zikir, satu kalimat-kalimat tertentu yang dipakai dalam rangka lil i'lami bidukhuli waqti sholatin mafrudatin, sebagai informasi tentang masuknya waktu sholat. Wa alfadhuhu, lafadznya masna ya. Wa alfadhuhu, lafadznya itu illa takbir, kecuali takbir awaluhu farba wa illa tauhid akhiruhu fawahidun. Lafadznya itu Allahu Akbar nih. Itu lafadz yang terbaca sebagai rangkaian yang disebut sebagai adzan. Sementara wal iqamatu wa huwa masdarun aqama, masdaru aqama, masdari lafadz aqama yuqimu iqamatan. Aqama yuqimu iqamatan. Sumya bihi adzikrul makhsus li'annahu yuqimu ila sholati. Disebut iqamat karena memang itu menjadi penanda akan segera dilakukannya sholat. Nah, jadi niku dua hal yang disunahkan qabla dukhul ila sholah, sebelum masuk melaksanakan sholat ada adzan dan iqamat.
Kemudian ketika sudah mengerjakan sholat di dalamnya, berarti itu juga ada dua hal yang disunahkan. Nanti kaitan dengan sunnah-sunnah yang di dalam sholat itu dibedakan menjadi dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Hayat nanti setelah ini. Yang dimaksud dengan dua tadi, dua kesunatan fisolah itu adalah sunnah ab'ad. Apa artinya sunnah ab'ad itu? Ketika ditinggalkan dia tidak menyebabkan batalnya sholat, tetapi ketika ditinggalkan baik sengaja maupun tidak disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Dua jenis kesunahan tadi, pertama adalah at-tasyahudul awal, tahiyat pertama. Ini kalau kita sholat maghrib kemudian setelah rakaat kedua itu disunahkan sebelum kita berdiri untuk melaksanakan rakaat ketiga, disunahkan mengerjakan namanya tasyahud awal. Hukumnya sunnah, sunnahnya sunnah ab'ad. Yang kedua sunnah ab'ad pula adalah al-kunut, ya, membaca, melafadzkan doa kunut fis subhi ketika mengerjakan sholat subuh. Yang kedua juga disunahkan pula membaca kunut niku fil witri pada saat sholat witir di paruh kedua bulan Ramadan, malam 16 sampai terakhir itu ketika witir disunahkan membaca doa kunut. Karena dia sunnah ab'ad, maka ibarat grade, ya, tingkatan, dia satu amaliyah yang nilai anjurannya itu lebih dibanding yang hayat. Maka di antara kita jarang yang kemudian meninggalkan sunnah ab'ad ini. Umpama tertinggal baik karena lupa maupun sengaja, untuk menutupinya dikerjakan sujud sahwi, sujud karena lupa. Wa hayatuha utawi pira-pira sunnah hayate salat iku khamsata asyara 15 apane khoslatan pakertine sementara hayatnya salat itu ada 15 macam. Napa mawon? Raf'ul yadaini, ngangkat tangan loro, ingda takbiratil ikhrami, nalika takbiratul ikhram, wa ingdar ruku'i lan nalika ruku', wa ingdar raf'i lan nalika tangi minhu sangking ruku', wa wad'ul yamini lan nyeleh tangan tengen alas simali ing atase tangan kiwa, wa wad'ul yamini lan nyeleh tangan tengen alas simali ing atase tangan kiwa, wa tawajjuhu lan maca doa iftitah inni wajjahtu nika, wal isti'adzatu lan maca ta'awud, wal isti'adzatu lan maca ta'awud, wal jahru lan maca banter fi maudhi'ihi ing dalem panggonane jahr, fi maudhi'ihi ing dalem panggonane jahr, wal israru lan maca lirih melirihkan bacaan fi maudhi'ihi ing dalem panggonane israr, wa ta'minu lan maca amin, wa ta'minu lan maca amin, wa qiraatus surati lan maca surat ba'dal fatihati sawise fatihah, ba'dal fatihati sawise fatihah, wa takbiratu lan pira-pira takbir, wa takbiratu lan pira-pira takbir indal khafdi nalika temurun, turun maksudnya pas ruku, pas sujud itu khafd, warraf'i lan nalika tangi, warraf'i lan nalika tangi, wa qaulu sami Allahu liman hamidah
lan ucapan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd wa tasbihu lan maca tasbih fir ruku'i ing dalem ruku' wa tasbihu lan maca tasbih fir ruku'i ing dalem ruku' wasujudi lan sujud wasujudi lan sujud wa wad'ul yadaini lan deleh tangan loro wa wad'ul yadaini lan deleh tangan loro alal fakhidaini ing atase pupu loro fil julus ing dalem lungguh ya besutu halih begar napa beber sapa wong al yusra ing tangan kiwa wa yaqbidu lan gegem sapa wong al yumna ing tangan tengen illal musabbihata kejaba ing telunjuk fa innahu mongko sak temene wong iku yusiru aweh isyarah sapa wong biha kelawan musabbihah yusiru aweh isyarah sapa wong biha kelawan musabbihah mutasyahidan halih wong kang maca tasyahud wal iftirasu lan lungguh iftiras fi jami'il jalsati ing dalem sekabehane tingkah lungguh wa tawarruk lan lungguh tawarruk fil jalsatil akhirati ing dalem lungguh kang akhir wa taslimatu lan maca salam asaniyatu kang nomor loro niki hayatus shalah nggih sunnah yang disebut sebagai sunnah hayat ngoten tengahnya disebutke hayat niku napa malaisa rukunan fiha wala ba'dan yujbaru bisujudis sahwi. Sunnah hayat ini bukan sesuatu yang rukun pun juga bukan sunnah yang ketika ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Berarti hayat itu umpama dibikin tingkatan itu tingkatannya yang nomor 3 rukun, kemudian sunnah ab'ad, kemudian sunnah hayat. Kalau rukun konsekuensinya membatalkan sholat ketika tidak dikerjakan. Kalau ab'ad ketika tidak dikerjakan dianjurkan untuk menambalnya dengan sujud sahwi. Kalau hayat ketika tidak dikerjakan ya tidak apa-apa, tidak membatalkan sholat pun tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Tingkatannya yang ketiga. Ada berapa hayatnya sholat? Ada 15. Napa mawon? Pertama, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa raf'i minhu. Ketika kita takbiratul ihram mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Baik ketika takbir dalam arti takbiratul ihram maupun takbir intikal, takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Mau ruku ketika i'tidal itu juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Hukum sunnahnya hayat. Maka andaikan itu tidak dikerjakan sampai takbir tangannya gak diangkat belas, itu sholatnya ya sah, tapi tidak mendapatkan poin ganjaran karena ada sunnah yang tertinggal. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pas ndakep ini kok, pas ngeten. Nah, jadi posisinya tangan kiri di bawah, tangan kanan ada di atas. Itu hukumnya juga sunnah hayat. Maka andaikan kita tidak sendakep boleh, ya boleh saja. Sah sholatnya ya sah saja. Wong sendakepnya hukumnya sunnah. Maka misalnya dalam mazhab Imam Malik itu
ya tidak sendakep, lembreh saja gitu. Nanti kalau pas haji ketemu orang-orang yang dalam mazhab berbeda, itu nggak pakai sendakep, ngelembreh saja tangannya itu. Boleh, sah ya sah. Lah sendakep dengan posisi yang bawah itu kiri, kemudian yang kanan di atas, itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Ngeten. Watawajjuh, membaca doa iftitah. Doa iftitah yang kita baca itu kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu. Krana enten lafat inni wajjahtu, lafat wajjahtu, maka sebutannya at-tawajjuh. Ai qiraatu inni wajjahtu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nggih, masih hafal mboten niku? Hanifam muslimau wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini kalimat yang kemudian kita baca ning hukumnya sunnah. Okay. Hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Okay. Gak diwaca ya oleh yang asal mawon. Kalau bicara fikih ya ada boleh, ada tidak boleh. Kalau dia statusnya adalah sunnah, berarti ya konsekuensinya boleh ditinggalkan. Ning umpama dibaca ada tambahan poin ganjaran. Ngeten nggih. Kenapa? Karena sunnah itu maknanya adalah, napa maknanya niku sunnah niku? Napa? Napa maknanya? Ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ning ketika ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa gitu. Ya ora dosa, ya ora oleh ganjaran ketika ditinggalkan. Maka hayat juga begitu. Kita baca doa iftitah ya oleh ganjaran, gak diwaca ya ora, ning salate panggah sah. Ngoten nggih. Kemudian wal isti'adzatu, maca kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah ta'awudz yang dibaca qabla qiraatil Fatihah, sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Boleh itu dibaca, boleh. Hukumnya sunnah nggih. Kemudian wal jahru fi maudhi'ihi, membaca dengan suara keras ketika sholatnya memang sholat yang jahr. Sholat jahr itu ada berapa? 3 nggih. Untuk yang 5 waktu, yakni sholat maghrib, isya, kemudian subuh, itu yang jahr. Yang duhur sama asar itu al-israr ya, dibaca dengan cara lirih ya. Wat ta'minu, dan baca amin ketika imam waladhdallin, kita disunahkan membaca lafaz amin. Amin ini hati-hati, itu bacanya harus pakai hamzah bukan pakai hak. Kadang ada yang hamin, maknanya beda nanti ya. Amin ai istajib du'aana. Jadi amin itu maknanya ai istajib du'aana, ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Permohonan yang mana? Yang tertera di dalam suratul Fatihah. Ada ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Itu bagian dari satu permintaan. Nah, kemudian kita sambung dengan lafaz amin ai istajib du'aana. Iku hukumnya sunnah. Maka andaikan imam muni waladhdallin sampean meneng wae gak maca amin ya gak apa-apa. Dalam arti tidak membatalkan sholat, tapi gak oleh ganjaran. Ada pahala yang terlewatkan di situ gara-gara meneng gak maca amin. Ngoten. Para santri rahimakumullah, wa ta'minu ay qaulu amin aqibal fatihati liqari'iha fi sholatin wa ghairiha lakin fi sholatin akidun wa yu'minul ma'mum ma'a ta'minil imamihi
wa yajharu bihi wa qira'atus surati ba'dal fatihati. Jadi baik kita jadi makmum atau tidak, pas waladhdallin itu ya sunnah tetap membaca amin. Kita misalnya salat dhewe, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, kita baca juga, itu juga sunnah hukumnya. Ngaten, setelah itu wa qira'atus surati ba'dal fatihah, membaca satu surat setelah bacaan Fatihah selesai. Li imamin wa munfaridin, baik itu dia posisi sholatnya jamaah nggih, imamnya nggih, atau munfarid sendiri. Ketika kita sholat dewean ba'da baca Fatihah disunahkan baca surah 1. Pendek apa panjang terserah. Kalau jadi imam jangan terlalu panjang, nanti malah wong dong gereneng gitu ya. Yang sedang saja, apalagi kalau masjidnya masjid yang memang dibikin orang biasa lalu lalang gitu ya. Dulu zaman Nabi wonten sahabat Mu'ad bin Jabal niku ngimami sawi gitu ya. Akhirnya ba'da salat enten sing protes teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, sahabat Mu'ad ngimami duwawa niku. Ba'da ngoten ditimbali sahabat Mu'ad niku. Afattanuna ya Mu'ad, sampean ojo ndadekke sebab munculnya fitnah. Kenapa? Dengan salat yang panjang tadi itu kemudian menyebabkan jamaahmu do ngedumel, gembereneng gitu ya, gembereneng. Kecuali kalau memang majelisnya majelis yang khusus, misalnya pesantren tahfidz, kemudian traweh kesepakatan, iki kok sak bacaan niki sak kaca. Dadi engko sak terawehan kuwi iso rampung sak juz. Oh kurang marem. Sak rakaat sak juz misalnya gitu ya. Nah gitu ya. Ya kalau kesepakatan enggak apa-apa itu. Boleh ya boleh. Ini kan khas sifatnya. Memang satu majelis tertentu. Tapi kalau kemudian jadi imam di tempat yang sifatnya umum, banyak macam yang makmum, kita harus memperhatikan. Makanya imam itu kan ketika napa jenenge hendak takbiratul ihram itu kan tata aturannya itu meluruskan barisan, sawu sufufakum. Itu dalam rangka juga melihat siapa komposisi makmumnya, sehingga dia tahu nanti ritme sholatnya ini akan seperti apa, speednya berapa, 60, 80 apa berapa gitu ya, kecepatannya sholatnya ini loh ya, karena dia bertanggung jawab tentang siapa yang jadi makmumnya itu. Maka ndelok imam itu dalam rangka niku wau. Oh, kayak nek sing sepuh, kayak nek sing kayane rada kesusu wong lunga, kayak nek sing dagang gitu ya. Maka dibikin standar yang itu tidak terlalu lama pun juga tidak terlalu cepat gitu ya. Itu sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh imam ketika menjadi pemimpin ing dalam salat ngoten. Nah, nek salate dhewe ya terserah. Wis karo deres lah aku, salat dhewe. Jenengan arep salat sak rakaat entek sak juz ora apa-apa. Duwe wis peh hafal terus diwaca dhewe gitu ya. Ya mban karo deres kan saged niku. Wangsul teng griya traweh karo Pak mbokne. Nah gitu ya. Pak ning masjid mbokne melok traweh imami nduk. Nggih, gitu ya. Lah kok sak rakaat sawi. Masan salam oleh memburi mak wis keturun wis lho, Mak. Lagi lah ya itu harus kesepakatan itu niku dados membaca satu surat setelah bacaan Fatihah. Kemarin disebutkan ketika bicara rukun, di antara Fatihah yang perlu kita gatekke adalah bahwa bismillah itu merupakan bagian dari suratul Fatihah. Maka kita membacanya ya, jangan tidak dibaca bismillahnya itu. Bagian dari suratul Fatihah. Ayatun min suratul Fatihah niku bismillah niku. Lajeng berikutnya wat takbiratu indal khafdi war raf'i. Bacaan-bacaan takbir, lek wong ngangkat tangannya, ini bacaan takbirnya Allahu Akbar. Misalnya kita mau rukuk muni Allahu Akbar. Bacaan Allahu Akbarnya ini hukumnya juga sunnah, namanya takbir intikal, takbir yang menandai perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain yang bersifat fi'liyah.
Kalau yang awal pembukanya namanya takbiratul ihram. Kalau takbir-takbir yang banyak itu takbir intiqal. Hukumnya sunnah. Andai kan tidak dibaca boleh, sholatnya sah, ning ganjarane sudo krono onten sunnah yang tidak dikerjakan. Kemudian setelah ruku kita i'tidal niku muni sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd gitu ya, dan seterusnya. Itu hukumnya juga sunnah. Kemudian wat tasbih fir ruku'i was sujud, bacaan tasbih ketika posisi kita rukuk dan sujud. Lek rukuk muni membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacaan itu hukumnya sunnah, ngoten. Lho napa kudu tasbihnya yang dibaca itu, ngoten. Di tengah dijelaskan misalnya wat tasbih nggih, wat tasbihu fir ruku' wa adnal kamali fi hadat tasbih subhana rabbiyal azimi. Jadi tasbih yang dimaksud itu kalau pengen tasbih yang utuh dan sempurna, bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Umpama tidak baca itu subhanallah ya boleh-boleh saja tasbih gitu ya. Nah, itu berapa jumlahnya? Salasan ping telu. Tapi salasannya tidak menjadi batas maksimal beten. Kadang kan enten imam yang sujud atau rukuknya luwama sampai wis ping telu panggah rong ngadeg-ngadeg gitu ya. Terus nih wae tasbihnya dibaca lagi terus itu. Enggak apa-apa. Kan nonton niku, atau biasanya khusus di rakaat terakhir itu agak lama gitu ya. Agak lama itu. Begitu juga dengan saat tasbih ketika kita sujud niku wa adnal kamal fihi subhana rabbiyal a'la. Kalimat sempurna tasbihnya adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Andaikan dengan bacaan tasbih yang lain boleh. Berapa kali? 3 kali. Gak mau coblos oleh gitu ya. Oleh, tetapi tidak mendapatkan sunnahnya sholat bagian bacaan tasbih gitu ya. Bisa angsal. Sing cendek oleh subhanallah ngadeg neh boleh. Ini sholat mode cepat itu ya. Allahu akbar ada itu. Nanti kalau kita paham mana yang rukun mana yang sunnah itu bisa mode cepat ya bisa. Karena ya tadi itu ini bicara fikihnya ya. Kita belum bicara pada aspek kekhusyuannya. Fikih itu yang penting ya rukunnya terpenuhi, syukur sunnahnya dikerjakan, maka pada posisi ini kriteria sholatnya adalah sah gitu ya. Lah nanti misalnya lek maca tasbih mek cuwendek itu terus rodok cepet sholatnya boleh apa enggak? Ya boleh. Yang penting tumak ninahnya tetap dikerjakan seperti yang kita praktekkan kemarin itu. Misalnya pas rukuk ya meneng tenan gitu ya, tidak kemudian ngelambai. Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi satu kali tok atau subhanallah adekne apa i'tidal gak muni misalnya langsung sujud boleh. Yang penting pada posisi perpindahan antara ruku, i'tidal, sujud ini yang wilayah rawan ya, itu betul-betul posisi tubuh kita itu sukunun ba'da harakatin, mandek jegrek, tidak ada gerakan apapun. Walau biqadri subhanallah, meskipun kadar waktunya itu hanya senilai dengan lafaz subhanallah dari sisi waktu. Sak detik tapi meneng tenan gitu loh ya. Jangan ngayun. Kalau ngayun berarti kan enggak tumakninah berarti karena masih ada lanjutan gerakan gitu. Niku bacaan tasbih hukumnya sunnah, maka boleh dikerjakan, boleh tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ning lek dilakoni berarti oleh ganjaran kan ngeten. Wat tasbih fir ruku' ngoten nggih. Kemudian wawat ul yadaini alal fakhidain, meletakkan napa jenenge tangan ya pada saat tasyahud itu di atas niki napa jenenge paha gitu ya, fil julus gitu ya. Yabsutul yusra wa yakbitul yumna, dengan cara yang kiri niku di yabsut itu diginikan, dijemberke, dilebarkan gini, kemudian wayak bitul yumna, sementara yang kanan itu digegem ilal musabihah kecuali jari telunjuk mutasyahidan seraya dia membaca tasyahud.
Nah, kadang-kadang memang ada problem. Nunjuknya kapan gitu ya? Apakah dari awal atau kemudian saat membaca illallah ketika baca asyhadu alla ilaha illallah. Itu khilafiyah. Dalam beberapa literatur fikih yang didasarkan atas hadis itu ada beberapa versi. Tapi yang kita pegangi, yang kita ambil, yang kita amalkan itu musabihahnya, telunjuknya yusiru dipakai untuk memberikan isyarat saat kita melafatkan illallah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah baru nduting isyaratan liwahdatillahi ta'ala sebagai isyarat akan keesaane Gusti Allah. Nduting ini pas tasyahud niku pas asyhadu alla ilaha illallah. Tidak dari awal. Karena sebutannya mutasyahidan tadi itu. Ada juga yang dari awal mulai at-tahiyat sudah begini, at-tahiyatul mubarakatuh sudah gini. Ada yang plus digerakkan, ada yang begini. Digerakkan ada itu ya. Enten sing ngeten iki enten nggih. Pernah tahu? Ya, ada dari awal digini kan kemudian gini. Gitu ya. Ini hadisnya beberapa. Kalau yang begini ini hadisnya riwayatnya sahabat Wa'il bin Hujr ya. Pakai gini ini. Tapi kalau hadis yang kita pegangi, yang diamalkan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, itu tidak menggunakan gerakan muter seperti ini. Ya tasawufnya duding saja, ya yusiru isyaratan niwau pada saat membaca kalimat tasawuf dalam arti syahadat. Illallahnya baru duding. Itu yang kita amalkan. Ning rangkaian ini tadi hukumnya sunnah. Umpama niki salat terus moro-moro kabeh digegemne gitu ya sah-sah saja gitu ya. Jeberne kabeh ya sah-sah saja. Tapi tidak mendapatkan kesunnahan karena ada tata aturan yang tidak dilakoni sesuai dengan petunjuk ngoten nggih. Tapi tidak mempengaruhi keabsahan salat ngoten. Wal iftiras, duduk yang kaki kita jadi lemek satu gitu ya. Pada saat tasyahud awal nih kok. Jadi kita tasawuf awal itu iftiros, kemudian al-julus baina sajadatain, duduk di antara dua sujud itu juga iftiros. Nah, melakukan proses duduk dengan iftiros tadi itu hukumnya sunnah. Umpama kok sampean arepe lungguh pakai tawarruk ya, yang pantatnya langsung nyentuh ke lantai di semua gerakan, ya boleh saja dalam arti tidak membatalkan sholat, tidak mendapatkan bagian pahala yang iftiros tadi itu. Jadi iftiras itu dengan melemekkan itu pantatnya dilemekke di kaki kita. Kalau yang tawarruk langsung menyentuh ke lantai seperti pada saat tahiyat akhir. Masing-masing ada tempatnya itu. Kapan iftiras, kapan tawarruk. Ngepaske dengan ketentuan tadi hukumnya sunnah. Kemudian at-taslimatus saniyah. Yang terakhir ke-15 sunnah hayatnya adalah salam yang kedua. Maka saya sampaikan kemarin penanda dari akhirnya sholat adalah salam, tapi salam yang pertama. Maka umpama nih kita sholat kemudian kebelet gitu ya, salam pertama langsung assalamualaikum selesai tanpa yang kedua, hukum sholatnya sah. Karena yang kedua itu hukumnya sunnah. Maka saya sampaikan kemarin, kalau saat salam pertama itu upayakan jangan terlalu noleh ke nemen, karena khawatir nanti bergeser menyebabkan posisi dada tidak tawajuh hilal kiblat. Maka tapi kalau yang kedua boleh karena sudah selesai salat ini. Umpama kok nun sewu kita batal ngentut gitu ya. Kalau salam pertama masih batal salatnya. Tapi kalau kemudian salam kedua, ya salatnya tidak batal karena salam kedua itu hukumnya sudah di luar sholat. Ya, jadi sunnah yang ba'da sholat ya salam yang kedua niku wau. Itu sah gitu ya. Niku. Terus at-taslimatu tsaniyah. Faslun wal mar'atu tayuang wadon iku tukhalifu bedani sapa mar'ah ar-rajula ing wong lanang fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira perkara. Ing dalem 5 pira-pira perkara farrajulu mongko utawi wong lanang iku yujafi
benggangake sapa rajul mirfaqaihi ing sikut lorone rajul mirfaqaihi ing sikut lorone rajul an jambaihi saking lambung lorone rajul an jambaihi saking lambung lorone rajul wayukillu lan ngangkat sapa rajul batnahu ing wetenge rajul an fakhidaihi saking pupu lorone rajul firruku ing dalem ruku firruku ing dalem ruku firruku ing dalem ruku wasujud lan sujud waya jaharulan banterake sapa rajul fi maudhi'il jahri ing dalem panggonane banter wa idza nabahu lan nalika ngenani ing rajul apa sayun swiji-wiji fi shalat ing dalem salat sabbaha mongko maca tasbih sapa rajul sabbaha mongko maca tasbih sapa rajul wa auratur rajuli lan aurate wong lanang iku mabarang baina surratihi antarane pusere rajul wa rukbatihi lan dengkule rajul wa rukbatihi lan dengkule rajul wal mar'atu ta wong wadon iku tadummu ngumpulake sapa mar'ah tadummu ngumpulake sapa mar'ah ba'dha ing setengahe anggotane mar'ah ila ba'din maring anggota maring setengah liyane ila ba'din maring setengah liyane wa takhfidulan nglirihake sapa mar'ah sautaha ing suarane mar'ah bi hadratir rijali ing dalem ngarsane wong lanang al ajanibi kang liya wa idza nabahalan nalika ngenani ing mar'ah apa sayun swiji-wiji fi sholati ing dalem salat fi sholati ing dalem salat fi sholati ing dalem salat safaqat mongko keplok sapa mar'ah bertepuk sapa mar'ah wa jami'u badanil khurrati lan utawi sekabehane badane wadon merdeka iku auratun dadi aurat illa wajhaha angin wajahe mar'ah wa kaffaiha lan epek-epek lorone mar'ah wal amatu tawi budak wadon iku karrajuli kaya wong lanang fi sholati ing dalem salat wal ammatu tawi budak wadon iku karrajuli kaya wong lanang ing dalem urusan aurat nggih fi sholati ing dalem salat fi sholati ing dalem salat ada beberapa perbedaan terkait dengan salat kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Pertama dari sisi gerakan nggih, lek wong lanang niku pas sujud nika napa jeneng yujafi ya, yujafi niku rada dibegagahne gitu ya. Lek wong wedok tadumu dikumpulke ngeten. Dadi beda gerakannya. Lek wong wedok cenderung dikumpulkan, ngeten dekem lah gitu ya. Lek wong lanang niku rada merkungkung ngeten. Nah gitu. Ning ya aja nemen-nemen ngene, ngene kalau cendek kerangge reksona bayu. Kiwa tengene sing rada lumayan niku. Biasa ya yujafi itu ya biasa gitu, tidak begini. Itu yang pertama. Kemudian ketika napa jenenge salat itu lek wong lanang ya pada saat salat yang memang suaranya kenceng ya dikencengkan. Kecil ya kecil, beda dengan perempuan. Kalau dia pas sholat niku bi hadratir rijal wonten satu kalangan yang itu ada kaum laki-laki, maka cenderung dilirihkan suaranya, nggih. Dilirihkan suaranya. Kemudian berkaitan dengan auratnya, nggih. Lek wong lanang aurate ketika sholat
niku ya hanya ma baina surrah war rukbah. Jadi anggota tubuh yang ada di antara pusar dan dengkul. Maka nun sewu ibarat ketika wong lanang niku salat sarungan tok ya sah-sah saja. Bebetan rodok dhuwur udel ngoten terus sarungnya diklembrehne mengisor nutupi dengkul. Sah ya sah. Secara hukum niku sah. Ning secara etika ora pantes gitu ya. Karena nanti ada hukum etik gitu ya. Hingga kalau misalnya terpaksa di tengah ladang terus monggawa sarung niku salat dhewean ning gubuk nggak pakai baju dengan catatan memang bebetannya ning dhuwur rodok kan saged niku didhuwurke saged niku sampai di atas pusar kemudian diklembrehke mengisor sampai menutupi napa dengkulnya maka salatnya sah ya itu sah niku wong lanang niku pas salat ning gubuk pas rukuk anginnya kenceng wus gitu ya buka akhirnya lah ini batal mboten salatih nih kan ngaten nggih usum pari kan usum angin biasanya wus gitu ya buka gitu ya itu kalau segera ditutup seketika itu tidak batal salatnya jadi langsung tutup itu tapi kalau dinikmati isi batal gitu ya itu batal itu. Oke. Sama halnya kalau kita keceblokan telek garing gitu ya, yang kering tapi kalau yang basah batal itu. Yang kering, plek ada telek cecak, ceblok plek gitu ya. Saya mendelok, oh telek cecak, nah itu hilang sudah, itu lanjut sholatnya. Tadi didelok cecak iki apa udu, iki kaya putih-putih kaya apa gitu ya. Kesuwen itu nanti batal sholatnya itu. Niku auratnya nggih. Dados batasannya hanya itu. Makanya secara fikih ya sah-sah saja sholat dengan nopo pakaian seperti tadi. Ning mboten pantes karena memang ada aspek kepantasannya gitu ya. Mosok toh kemudian ngadep pangeran mung bebetan sarung tanpa aksesoris apapun gitu ya. Umpama niki enek wong pegangan dengan fikih toko omahe mek sarungan terus nanti kan sholat gitu ya. Jadi sarungan tok karo napa jenenge bebetan tok terus didhuwurke ngisor dengkul gitu nah, melaku cukup ora klamben ora kaosan ora piye ora kuplukan gitu ya nanti Kang sholat boleh secara fikih ya sah-sah saja wong memang tertutup auratnya ning ya kok nemen-nemen gitu ya nah, itu wong lanang ngoten lek wong wedok itu jami'ul badan seluruh anggota tubuh itu ilal wajah wal kafain kecuali wajah dan tapak tangan maka jenengan pakai mukena seperti itu dalam rangka memenuhi unsur ini gitu. Nah ini yang ikhtiyat itu kafain itu wakilani ada khilafiyah ya. Yang menyebutkan kafain itu ya batinil kafain. Jadi yang boleh tidak tertutup itu yang dalamnya sini. Yang namanya batinul kafain itu kan ketika kita tangkupkan tangan gini, yang tidak nampak itu namanya batinul kafain. Sementara yang masih nampak itu dohiruha. Ini dohirnya. Kalau dohirnya berarti harus ikut ditutup. Ini satu pendapat. Makanya kemudian mukena itu ada panjangnya gitu ya. Tapi wakilah kafain itu ya pergelangan tangan ke sini hingga ini juga masuk bagian yang tidak ditutup misalnya. Ini perbedaan pendapat. Kemudian wajah itu ya kalau sebutan wajah nanti sama dengan ketika wudhu. Min mana bitis sya'ri ya dari tumbuhnya rambut ila muntahadzaqan sampai pada ujung napa jenenge niki janggut ya. Makanya kalau mukena itu kan ada yang dimajukan karena nanti sini nggak boleh kelihatan juga ini masih berkait dengan napa wajah itu. Kemudian dari telinga kanan sampai telinga kiri itu bagian wajah gitu. Maka mukena itu didesain untuk bisa menjadi satrul aurah ketika sholat gitu ya. Kemudian ada yang potongan ada yang terusan gitu ya. Yang potongan itu bukan tidak boleh tetapi harus dipastikan bahwa ketika pakai potongan tadi saat rukuk tidak ngelembreh gitu ya hingga menyebabkan ada bagian yang tampak gitu. Kalau terusan kan terjamin tidak akan terbuka kan itu. Itu bagian ikhtiyat saja, kehati-hatian karena memang batasan auratnya itu perempuan jami'u badaniha seluruh anggota tubuhnya ilal wajah wal kafain kecuali wajah dan tapak tangan ngoten. Itu sholat.
Nah, kemudian ada satu ketentuan lagi, wal amat. Amat itu perempuan budak, ya, wanita yang statusnya budak itu auratnya sama dengan laki-laki. Perempuan budak ya. Tapi sekarang mungkin kalau menggunakan pendekatan fikih, budak yang dimaksud hampir sudah tidak ditemukan. Karena amat itu budak la yamliku nafsaha, yang tidak memiliki dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa berbuat apapun karena dirinya pun dimiliki oleh orang lain, yakni majikannya. Itu namanya amat ya. Ada amat, ada abdun itu. Auratnya seperti laki-laki. Ya unik, nah, unik itu. Makanya kalau ada perempuan kok mungkin suka setengah telanjang, mungkin dia amat ya, menyamakan diri dengan laki-laki ya gitu ya. Jadi mungkin gitu ya. Demikian yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Terima kasih. Mohon maaf. Wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.